Maklar kasus, bukan sekolah. Diplesetin, ada Nggak usah. aja gebrakannya. Nggak usah diplesetin. Emang Nepos itu Markus. Karena apa? Karena dia nggak ada kerjaan guys, dia nggak punya perusahaan. Perusahaannya dia tuh situs kacor gitu ya. Gitu, nggak ada. Dia Jew to the doll gitu. Usahanya dia cuma Jew to the doll. Heran ya. Kenapa ya? Iya dendam banget karena dia mau serandotin nggak berhasil. Terus apalagi diomongin Jew to the doll mulu. Jew to the doll mulu yang diomongin. Akhirnya kan dia kutik-kutik mulu ya. Gitu. Maksudnya itu, udahlah dok, jangan ngomong-ngomongin tentang bisnis saya. Kan ketahuan akhirnya kan sama masyarakat. Gitu, kalau saya sebenarnya bukan pengusaha bener. Dan saya ini Markus beneran. Janganlah dok, kalau bisa diem aja deh dok. Gak mau. Hai Nepos, how are you? Akun kamu kenapa kamu nonaktifin? Takut disita ya? Takut disita ya Pos? Lagu lama kaset kusut. Pret. Iya, jadi kalian ya, TV ingetin, jangan pernah menyentuh yang namanya Jew to the doll. Dok, Prapitnya gimana? Goib. Bu, Prapitnya gimana? gara-gara Goib. diviralin sih, akhirnya jadi goib. Iya kan? Pokoknya no viral, no justice. Udah gitu aja. Ya, Nggak ada Prapit guys. Buru-buru Parpit. nggak ada. Debat di luar aja udah Kabur. Gimana lagi Materi Prapit? Prapitnya tuh apa sih? Coba Suneo, Doktif tanya. Materi Prapit kamu tuh apa? Kan kamu belum jadi TSK. Kan? Emang kalau Prapit mesti jadi TSK dulu? Salah satunya. Oh. Salah satunya sudah jadi TSK. Ada penyitaan yang tidak sah. Emang PMJ udah nyita apa? Kan belum apa-apa. Gitu loh. Oh, masalah MDP. Majelis Disiplin Profesi. Kan Doktif kan belinya sebagai konsumen, lu pengusaha bukan sebagai dokter pasien. Nggak ada urusan ini sama MDP, nggak ada urusan sama ID. Ini murni dugaan kasus pidana. Murni dugaan kasus pidana. Terus materi Prapite ku opo, makanya akhirnya jadi batal. Paham nggak guys? Akhirnya apa? Batal. Dah, berarti ngomongin gitu aja. Begitu Dokter viralin, belar. Dah, takut kan? Takut ya maunya diem-diem kayak kasusnya Kartika Putri ya. Tiba-tiba kamu bilang, saya menang sambil pura-pura nangis gitu ya? Oh enggak, kalau sama Doktif nggak bisa. No. Kalau sama Doktif, apelo gitu. Berjual gomorong. Mama komplit, kan kamu yang bilang lupa. Jangan lupa. Masa tadi bilang begini. Kenapa sih ntar lagi? Kok pamit? Oh, masa tadi bilang begini? Kenapa sih Doktif itu begitu mencecarnya saya sampai 78 kali sampai dihitungin sih Terus Doktif balikin lagi. Hello, kamu lupa kamu dulu yang awalnya menyerang personal Doktif. Lupa ya. Gak apa-apa. Kan kamu dulu yang menyerang personal Doktif. Dibilang anak buahnya Pakai sendok. Dokpeng itu anak buahnya HS lah, dibilang penyelundup lah Alkes, dibilang cerai lah, diceraikan suaminya, kan begitu. Emang kamu tahu kalau Doktif udah pisah dari mana? Enggak tuh, kenapa emangnya? Kan kamu yang duluan. Begitu Doktif balikin, tantrum. Doktif itu nggak akan nyentuh personal orang kalau sebelum Doktif yang disenggol duluan. Ya, DRL, camkan itu ya, camkan itu. Tuh, nggak akan pernah Doktif senggol personal orang yang bahkan begeng orang tuanya aja Doktif minta kalau bisa itu di take down, jangan, gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada urusannya. Siapa sih yang mau orang tuanya ada kelainan jiwa? Kita nggak mau guys. Jadi itu nggak ada urusannya. Gitu, kalau bisa di take down, gitu. Kan kalian yang kayak tikus yang mulai menyerang personalnya Dok. Tapi ada dua perbedaan statement dia. Yang satu di podcastnya ini dari dulu udah orang kaya. Ketika ada masalah, ngakunya orang. Kalau orang bohong gitu. Kalau orang bohong dia nggak akan inget omongannya apa.
nggak akan konsisten. Kalian sebagai seorang netizen, cek omongannya Doktif. Dari zaman Doktif sebelum jadi seorang dokter detektif, ada nggak omongannya Doktif yang beda? Ada nggak? Doktif aktivis. Doktif ini terjun di lapangan yang resikonya besar. Doktif ini kalau sudah ke daerah yang resikonya tinggi, nggak balik nih resiko, kemetongannya tinggi, Doktif tinggalin KTP. Tek. Jadi kalau kita nggak balik, kelihatan korbannya siapa yang meninggoy di medan jihad gitu. Siapa yang meninggoy di kita pada saat kita di aktivis ini gitu. Meninggoynya kita taruh KTP, itu Doktif. Nggak ada takutnya. Ini mau di depan mata aja Doktif jabanin loh. Apalagi cuman haters, mujair-mujair, geng tikus. Ya gak levelnya Doktif. Nepos, bukan levelnya Doktif. Gimana? Kasih paham? Paham. Kasih paham? Paham. Iya. Paham. Gitu, jadi bukan levelnya Doktif. Oke ya guys ya. Udah. Ini apa sih Teng? Coba aja, kita coklat Dubai. Enak. Karena Enak. coklat Dubai tapi rasanya Tuh. Bolu ya. Ya udahlah, sekian report dari Doktif ya. Nanti Apalagi Doktif boleh tanya apa lagi? apalagi mau nanya, udahlah, udah dijelasin kayak tadi. Kasus geng sirkus gimana? Kasus geng sirkus nih yang Arif Afanda itu ya. Oke. Oh iya, ternyata kan kalian dipanggil kok nggak datang-datang sih? Untuk tadi ngomongin nggak pakai ini. Sela Shokia, Arif Afanda. Siapa lagi namanya lupa gue. Mereka Ada lagi yang gede, yang itu tuh yang aduh lupa deh siapa lagi tuh. Aduh siapa sih namanya, Arif Afanda, Sela Shokia, ada lagi satu lagi tuh siapa itu namanya. Kan dipanggil ke Jakarta Timur. Mundur lagi, mundur lagi, Cantik. mundur lagi. Cantik. Mundur lagi, cantik. Kalau bikin konten ngeledekin NN bisa, ha? Kalau datang ke Jakarta Timur mundur lagi. Mana cantiknya? Cantik. Mundur Cantik. lagi. Cantik. Hardi, bener. Hardi Rukmana, bener. Ya, thank you sayang. Siapa tadi nyebutin? Thank you sayang. Hardi Rukmana, dateng dong, ayo dong, dateng. Sama suaminya satunya lagi, siapa itu suaminya itu? Fitra ya. Mau umroh katanya. Halah, ngeles lagi dah. Nama ya dipanggil ya udah, ntar kalau nggak datang tiba-tiba naik sidik jangan ngamuk, ya. Jangan ngamuk. Nanti tiba-tiba naik sidik ngamuk. Mereka sendiri yang mengulur-ngulur waktu guys, ya mereka sendiri yang meminta pengunduran untuk dipanggil, ya. Tapi nanti kok ada informasi ntar Doktif kabarin. Jadi yang selama ini berbicara lantang banget soal di Medan, Doktif TSK, sekarang mana? Mana kelanjutannya? Mau sampai kapan kalian mau menjadikan Doktif TSK? Kok nggak maju-maju sih? Maju. Ayo dong, gitu loh. Ayo. Sampai detik ini Doktif tidak menerima surat panggilan dari Medan, ya. Malah kalian yang mendapatkan surat tapi mangkir, gitu loh. Salah satunya dari Jakarta Timur yang ingin memanggil Reza Gladys, ya. Jadi Reza Gladys pun kemarin dipanggil di Jakarta Timur, belum datang, ya. Begitupun SS dan gerombolan satuannya juga belum datang. Kenapa? Gitu, mundur. Ya berani dong, ayo dong, jangan ngomongin Doktif mulu, jangan nyerang Doktif mulu. Ngaca kalian sendiri. Kalau Doktif mah mentalnya mental baja, aktivis, pejuang. Kalian giliran begitu minta, bisa nggak Pak diundur lagi Pak? Bisa nggak Pak diundur lagi Pak? Bisa nggak Pak diundur lagi? Ini cucu-cucu itu. Mereka minta mundur terus dong, dipanggil dong, nggak pernah mau datang. Gitu, makanya jadi lambat pemeriksaannya gitu. Tapi insya Allah jalan kok guys. Yang Doktif dibilang sebagai pemeras baju, Doktif dibilang sebagai udahlah segala macam. Padahal Doktif akan meminta pertanggungjawaban itu. Padahal Mulut JPU nggak ada kalian. nanyain itu ya. Iya, nggak ada, orang emang nggak ada.
Padahal dia bilang, iya aku tahu dari ini, gitu kan. Dari Dia Reza jelas- Gladys. Dia jelas ngomongin Enggak, di video persekusi itu kan jelas banget. jelas banget dia ngomongin nama. Tunggu di Pak Lela PMJ gitu. Ayo, nggak datang tuh kenapa Begeng nggak datang? Ayo dong. Gitu. Karena itu nggak pernah ada. Semua itu kiringan opini dari geng tikus semua guys. Tidak pernah ada. Ya, oke. Dokter mau pamit dulu ya. Sekian informasinya. Nanti kita ketemu insya Allah di Kamis persidangan dari NM. Karena dokter jadi saksi lagi. Oke ya. Thank you ya sayang ya. Maafkan kalau ada kata-kata salah. Dokter Nanang ada pesan buat para follower? Salam cerdas bareng doktif, dokter detektif. Enggak, soal stem cell, hati-hati. Kan bukan kita ahlinya bicara soal stem cell. Oke. Mungkin nggak stem Sorry, cell bagian itu, lagi. mungkin nggak stem cell itu ada di bentuk Apa? bentuk spet yang dijual oleh Suneo. Mungkin bukan cuma salah satu orang aja ya, tapi ini stem cell itu sudah menjadi seperti komoditi. Kalau misalkan ada kata-kata stem cell, orang akan berharapnya tuh ekspektasinya hasilnya tuh akan luar biasa gitu loh. Nah, kita sebagai dokter tentunya harusnya juga cerdas ya dalam dan juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan sesuatu pada pasien kita. Ya, itu. Terus kemudian yang kedua, pasien itu wajib kritis apa yang mau dipakai ke dia. Ya, apakah itu benar-benar stem cell atau bahkan itu bukan sesuatu yang memberikan manfaat mungkin ya, atau cuman gimmick marketing aja. Jadi harus ekstra careful dan harus banyak literasi sumber ya untuk bisa apalagi membeli suatu produk ataupun treatment yang diklaim sebagai stem cell. Betul. Oke ya, jadi dokter sudah melakukan sendiri stem cell di wajah sebanyak 8 mili guys. Itu bengepnya juga luar biasa. Yang pertama daerah bibir ini belum selesai, tapi responnya Allahu Akbar, bagus banget. Jadi dokter merasa moist, kulitnya dokter juga lebih glowing ya kan. Terus sekarang dokter juga udah jauh banget gitu. Ya beneran stem cell. Inilah loh stem cell yang sebenarnya gitu. Jadi yuk hati-hati kalian juga. Dan terutama lakukan yang namanya cancel culture. Untuk Raja dan Ratu flexing, untuk Suneo dan Begeng, jangan kalian beli lagi. Biarkan mereka mendapatkan hukuman dulu dari kalian. Jika hukuman pidana tidak bisa mereka kenakan, hukuman masyarakat ya yang bisa dikenakan ke mereka. Sudah cukup mereka mengeruk uang habis-habisan ya dari kalian semua. Gitu, udah cukup dengan menggunakan gaya marketing kotor, dengan menggunakan betadine, dengan menggunakan kehidupan hedon, memamerkan flexing yang sangat jauh dari syariat Islam. Ya, mengambil keuntungan ribuan persen itu sangat tidak layak. Modal 70.000 dijual 1.500.000, modal 10.000 dijual 150.000. Itu sangat tidak etis, apalagi pelakunya seorang dokter. Ya, kalau pedagang murni, dokter masih maklum, gak ada sumpah dokter. Ya, tapi begitu ada yang namanya profesi dokter, ya, bukan uang yang diutamakan, tapi apa? Keselamatan pasiennya. Gitu, boleh kok jualan dokter itu, tapi yang make sense. Boleh kok ambil keuntungan 100 maksimal 200%, it's okay. Tapi jangan ribuan persen, gak make sense. Gitu. Ya, udah itu aja. Raja dan Ratu flexing, Suneo dan Begeng cancel culture. Ya, udah masih banyak produk-produk yang bagus di luar sana. Gak harus produknya Doktif, gak harus produknya Dokter Nanang. Masih banyak, silahkan. Karena skincare tuh cocok-cocokan, betul nggak Dokter Nanang? Betul. Individual banget. Jadi nggak ada loh Suneo Dokter bilang produknya Dokter paling bagus. Oh nggak pernah Dokter bilang begitu, nggak pernah. Coba dong tunjukkan, gitu nggak pernah. Dokter cuman bilang, loh jualannya itu yang sehat. Jangan bilang nggak ada tomat putih, dibilang tomat putih, gitu. Terus dokter juga menampilkan gaya flexing kamu, Lambo, iya kan, pakai Lambo, iya apa pakai Lambo kan kamu pernah tuh pakai Lambo, terus pakai Rolls Royce, sementara mengklaim SPF-nya kamu nggak bisa,
Itu kritikan, bukan menjatuhkan produk. Ini Gitu. membangun berarti itu ya. Iya, Jadi bagus berarti. harusnya begitu. Makanya kamu kan akhirnya bikin Jadi satu siap tuh, kalau udah misalkan klaim. dari A jadi lebih baik daripada produknya Doktif boleh. Lu silakan aja, monggo. Nggak apa-apa? Apaan? Nggak apa-apa. Oh, ikhlas ya. Nggak ada masalah, silakan Oh, aja. baik. Gak ada masalah. Kembali ke masyarakat gitu. Rezeki udah ada Allah yang atur. Tapi yang jelas usahanya Doktif satu, menyelamatkan uang kalian supaya nggak dikibuli kayak dulu-dulu. Gitu aja. Sayang duitnya. Bahkan ada jaksa pun yang cerita, saya beli wetomitonya Suneo itu beli 10. Hah, serius? Seriusan jaksa. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ternyata setelah muncul Doktif ternyata saya ditipu. Ayo. Gitu. Jadi sudahlah. Jadi aduh udahlah. Mungkin karena dia terinspirasi dengan kata-kata saya ingin menjadi dokter terkaya di Indonesia. Shh, Suneo, nggak boleh ngomong gitu. Ya. Ya nggak boleh ngomong gitu Suneo. Ya ingat Suneo, sumpah kamu. Ya. Apa sumpahnya? Nggak ada yang namanya dokter jadi kaya dengan menjadi dokter tuh nggak bisa. Jadilah Lepaskan kaya dulu dengan pengusaha. dokternya. Betul. Bisa kali kalau minta kantong Doraemon. Tapi tadi dia lepaskan titel PhD-nya. Ya, karena mungkin dia takut juga ya Doktif tanya-tanya, PhD dari mana? Kan dia PhD-nya beli ijazahnya gitu. Jadi tadi dia nggak ada PhD gitu. Jadi cuman Dokter titik Richard Mars gitu doang. Tangerang. Gitu. Tangerang. Mas Tangerang. Jadi PhD-nya udah kabur, lari, minggat gitu. PhD-nya minggat, nggak mau lagi bersandar dengan seorang Richard. Gitu ya. Jadi alhamdulillah ya Allah akhirnya adalah gitulah, lumayan agak sadar sedikit gitu ya. Jadi apa sih misinya Doktif ini? Kita kan nggak bisa merubah orang. Ya emang sih, Nah, udahlah, cukup lah sudah. makanya pengen persidangan biar masuk kan, begitu tersangka dia masuk. Emang pengen masukin dia biar efek jerak. Oh gitu. Makanya dia panik, kelimpangan kayak lapor sana Brad Pitt lah, inilah panik, bikin Fitri terus menjatuhkan Doktif, bikin Fitri terus sing ono sing percaya, iku Doktif bingung bener, gitu loh. Sudah stop lah. Kau Ya kan? mencuri hatiku. Pengennya sih begitu, gitu. Oke ya, jadi pamit dulu. Makin-makin ya. Jadi pamit dulu, kita ketemu di Kamis, oke? Love you all guys. Jaga lambe, Ketemu jangan lupa. Kamis? Kamis. Oh. Jangan lupa kalian follow akun. Ini akunnya Jalambe. Akunnya Oh, aku saya. Ya kalau mau dapat update tentang Stem cell? skincare, nggak cuma stem cell aja, skincare, lifestyle. Yang bener, yang nggak berlebihan, yang nggak overclaim, yang bener nggak ngibul. Yang gak flexi. Akunnya apa namanya? Nanang Masrani, gampang. Dokter Nanang Masrani akunnya. Kalau di belakang, katanya ada yang bilang jaga lambe. Katanya ada yang bilang Dokter Nanang tuh ikut nimbrung pengen pansos. Sorry ya Dokter Nanang, oh dari iya, dulu udah Doktif omongin ya. Yang ngejer-ngejer Banyak Dokter Nanang. artis, banyak. Yang ngejer-ngejer Dokter Nanang tuh Suneo guys. Sudah masa ini. Kita masuk sama dia. Gak, aku gak terima loh. Aku Iya. Iya. Gak bisa. Jadi sebenarnya Suneo lah yang selalu mengejar-ngejar Dokter Nanang, bahkan di acara pada saat perjalanan ke itu dia ngejar-ngejar Dokter Nanang. Udah. Asal kalian tahu Udah, nggak aja. usah. Dia minta tanda tangan Dokter Nanang. Dia tanda tangan Dokter Nanang. Apa nih? Kita foto bareng. Minta Aduh. foto Nggak bareng. usah. Emang gitu faktanya. Apa membahas Lo apa? ngefans ya? Oh iya, enggak. Ada satu lagi yang Apa dibahas. lagi? Kan dia kesel produknya dia di battle sama produk sunscreennya Doktif. Dia kesel guys. Terus Doktif bilang di situ tadi di pas gelar perkara, bapak-bapak yang terhormat, kan ada lagunya ya. Bapak-bapak yang terhormat. Bukan, bapak-bapak. Gimana sih lagunya bapak-bapak ya? Maaf, gimana sih ada tuh lagunya? Ya, Ada begitulah. tuh. Oh. Ayah begitulah. Apa yang terhormat gitu. Gimana sih kan Kok jadi ada kayak tebak lagunya lagu? guys. Apa lagi? Guys, ada kan guys yang lagu-lagu bapak-bapak, ibu-ibu gitu loh. Bapak, ibu-ibu. semuanya tolong aku. Nah, ya gitu. kasihani aku. Nah itu. Bukan. Wah, hah? Bukan. Iya kayaknya Wali itu deh. Wali. Oh, Wali. Bapak-bapak yang tahu. ya gitu. Jadi gini, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Doktif itu ngebattle itu terinspirasi dari Suneo. Wah, ger semua guys, langsung ketawa semua. Terus mereka tuh bilang begini, gerombolannya Suneo. Oh, ternyata ngefans gitu. Dengerin ya. Dia bilang begitu, dengerin ya. Gini ya.
Doktif aja nih kena prank sama Suneo. Doktif kira Suneo ini adalah seorang dokter ya, pahlawan yang membuka krem abal-abal di Indonesia. Doktif aja salut sama dia dulu sebelum Doktif sadar siapa Suneo sebelumnya. Ternyata setelah Doktif periksa produknya, ternyata Nivea. Paham? Di situ barulah terdiam, mukanya pucat ya. Jadi wajar dong Doktif sendiri kena prank, karena Doktif nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Begitu pintar kamu memframing diri kamu di masyarakat. Begitu pintar kamu memframing Kartika Putri seolah-olah Kartika Putri yang salah. Perasaan udah closing tadi ya. Iya, nggak jadi. Ya kan? Betapa pintarnya kamu Habis nge-branding kayaknya nggak body berpisah lotion ya? Helwa. Itu mau berpisah Ya sama kan? Doktif nih, ya. Demi menjadikan kamu sebagai seorang pahlawan, ya, kamu tega mencampurkan body lotion Helwa yang nggak bahaya, kamu campurkan dengan Revaquin, kamu masukkan ke lab, kamu keluarkan hasilnya bahaya. Itu tindak pidana loh. Itu tindak pidana loh. Tapi kamu rela melakukan itu agar disebut sebagai seorang pahlawan. Lu gila lu Sunil, lu gila bener lu mah. Gitu. Makanya pada saat itu kan dia sering banget membattle produknya dia dengan produk dari orang lain. Kok dia lupa pelakunya itu dia. Begitu Doktif balik gimana rasanya? Begitu Doktif bandingin produk lu sama produknya Doktif, kok lu tantrum? Gimana rasanya? Gimana rasanya pengusaha-pengusaha yang lain? Doktif membandingkan produk itu punyaan kamu sama punyanya Begeng loh. Yang lainnya nggak pernah. Kenapa? Karena kalianlah raja dan ratu flexing. Kalianlah yang mengambil jutaan, miliaran, ratusan miliar uang masyarakat. Dan sekarang kalian rasakan bagaimana akibatnya. Gitu. Ya, gimana? Perlu Doktif ingetin konten-konten kamu ngebattlein produk orang. Perlu Doktif ingetin kelakuan kamu zaman dulu. Tunggu ya konten yang selanjutnya, battle antara produk Suneo dengan produk brand-brand yang lain. Gimana perasaan brand-brand yang lain itu? Rasakan kan kamu sekarang tuai yang pernah kamu tabur. Gimana? Oke? Guys, kagak pamit kita ya. Ya udah kita pamit ya, love you. Assalamualaikum Ini beneran pamit nih. Pamit. Oh, bener. Bye. Muah. Gimana cara? Bener ya.